Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Sertifikasi Guru, media sharing informasi dan edukasi seputar profesi dan sertifikasi guru Indonesia. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, kali ini kami akan berbagi untuk Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana cara mengajukan sertifikasi setelah terbitnya NRG atau nomor registrasi guru ya. NRG ini biasanya terbit setelah Bapak dan Ibu dinyatakan lulus dari pendidikan profesi guru dan sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, ketika Bapak dan Ibu baru menerima baru lulus UKM PPG, belum menerima serdik, maka apa saja yang harus dilakukan itu sudah kita posting di video sebelumnya ya. Nah, setelah semua itu Bapak dan Ibu lakukan ya, videonya ada di link deskripsi video ini gitu ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu melakukan langkah-langkah tersebut, kemudian sudah terbit NRG, maka langkah-langkah berikutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kita akan lihat ya. Pertama, kita akan melihat tahapan penyaluran tunjangan profesi ya, atau sertifikasi dan tunjangan khusus. Kita bicara tunjangan profesinya saja. Langkah-langkahnya, tahapannya adalah pertama input dan atau pembaruan data guru ASN daerah. Nah, ini juga di video sebelumnya, meskipun belum terbit NRG, Bapak dan Ibu sudah bisa mulai untuk melakukan pembaruan data di Dapodik ya, terkait dengan jumlah jamnya berapa ya, kemudian nomor sertifikat pendidiknya diinput, mata pelajaran sertifikasinya dan seterusnya ya. Nah, nanti kemudian dinas akan melakukan validasi dan penetapan penerima tunjangan. Setelah itu kemudian akan dilakukan pembayaran tunjangan, begitu baru kemudian tunjangan diterima oleh guru. Nah, validasi dan penetapan penerima tunjangan itu akan dilakukan oleh Puslapdik ya. Puslapdik akan melakukan sinkronisasi data untuk triwulan pertama itu di Februari, triwulan kedua di Mei, Agustus, triwulan ketiga, triwulan keempat di Oktober ya, sampai dengan 31 Oktober begitu. Nah, jadwal pembayarannya kalau berdasarkan jadwal ini, triwulan pertama adalah di bulan Maret, triwulan kedua bulan Juni, triwulan ketiga bulan September, triwulan keempat bulan November. Jadwal pembayarannya ya, tapi nanti kita lihat akan direalisasinya seperti apa. Seringnya ya untuk triwulan pertama ini di bulan Mei ya, triwulan kedua itu sebelum Juli ya. Tapi kalau ada juga yang sampai dengan Agustus gitu ya, baru triwulan 2. Triwulan ketiga ini cepet-cepetnya Oktober ya. Ada yang November begitu. Bahkan ada yang Desember ini belum cair juga ya, karena memang belum valid begitu ya. Baru kemudian di triwulan 4 bisa November, bisa Desember, atau bahkan bisa carry over tahun berikutnya. Nah, kita akan bicara langkah-langkah. Sebelum ke sana, kita lihat dulu verifikasi data tunjangan profesi. Untuk dikatakan valid pada Info GTK, semua ini harus tercentang ya, jangan sampai ada yang silang. Biasanya seringnya bertanda silang di sini nih, beban mengajar ya. Jam linearnya tidak mencukupi. Sertifikasinya guru matematik ya, mengajar matematikanya kurang dari 24 jam, maka tidak linear, jam linearnya tidak mencukupi. Walaupun mau ngajar di mapel yang lain misalnya sampai dengan berpuluh-puluh jam ya nggak ngaruh di sini. Jadi yang dimaksud beban mengajar harus linear dengan sertifikasinya begitu, kemudian 24 jam ya. Untuk Bapak dan Ibu kepala sekolah tentu otomatis langsung 24 jam. Untuk Bapak Ibu wakil kepala sekolah, kemudian kepala laboratorium, kepala perpustakaan itu ada tambahan 12 jam gitu ya. Nah, pada saat Info GTK Bapak Ibu cek statusnya valid, kemudian perlu verifikasi dinas, ini artinya semua data yang ini tadi sudah tercentang seperti ini ya. Itu artinya
valid perlu verifikasi dinas ini artinya Bapak dan Ibu sudah layak untuk mengajukan sertifikasi guru ya melalui bidang GTK pada dinas pendidikan masing-masing ya. Nah, apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan untuk mengajukan validasi istilahnya ya, berkas yang diajukan ke Dinas Pendidikan. Ini saya contohkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di tahun 2021 terkait dengan tunjangan profesi ya. Nah ini untuk yang mengusulkan ya tunjangan profesi triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2021 antara lain sebagai contoh saja. Yang pertama adalah surat pengantar. Yang kedua, daftar rekapitulasi usulan penerima tunjangan yang ditandatangani kepala sekolah. Yang ketiga, SPTJM yang ditandatangani kepala sekolah tentang pernyataan kehadiran aktif guru sampai dengan Juni 2020. Lalu info GTK yang sudah valid ditandatangani di atas materai 10.000, melampirkan SK penunjukan atau pengangkatan sebagai guru bagi guru yang belum memiliki SK jabatan fungsional, melampirkan fotokopi sertifikat pendidik dan fotokopi buku rekening Bank Lampung bagi guru yang baru menerima tunjangan profesi ini untuk yang paling pertama kali ya, untuk yang pertama kali mengajukan sertifikasi guru ya. Ini adalah gambaran di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Di Dinas Pendidikan yang lain barangkali tidak jauh berbeda dengan ini ya begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan NRG di 2022 maka 2023 nanti sudah bisa mengajukan. Kurang lebih biasanya di bulan Februari atau Maret begitu ya. Ini yang diajukan usulannya ya, yang dibawa berkas-berkasnya begitu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengajukan ya ke dinas sesuai dengan kewenangannya, nanti ketika Bapak Ibu cek di info GTK status validasi tunjangan profesi valid, sudah terbit SKTP bunyinya, maka berarti surat keputusan tunjangan profesi itu sudah keluar. Bapak dan Ibu sudah punya SK yang di dalamnya menyatakan Bapak dan Ibu berhak menerima tunjangan profesi dengan nominal yang tercantum di situ. Ya. Nah, setelah dinyatakan valid ya, sudah terbit SKTP ini, Bapak dan Ibu tinggal menunggu ya keluarnya surat-surat berikutnya. Surat yang pertama tentu SKTP tadi, lalu nanti ada SPM surat perintah membayar, baru kemudian surat perintah pencairan dana. Nah, ini adalah contoh dari SKTP ya, bagian depannya. Kemudian ini adalah lampirannya begitu ya. Terkait dengan SKTP ada nominalnya di sini ya. Besaran tunjangannya ini adalah Bapak guru swasta yang belum impasing ya. 1.500.000 per bulan. Kemudian kalau dicek di info GTK akan ada di bagian tunjangan profesi guru, dia akan memuat nomor SKTP, tanggal penerbitan SKTP dan seterusnya. Ya, kemudian nah terkait dengan terbitnya SPM ya. Di info GTK ketika dicek di pembayaran SKTP, status pembayaran, ketika sudah terbit nomor SPM dan tanggal SPM ini berarti tanda-tanda cairnya sertifikasi sudah makin dekat ya. SPM itu ada surat perintah membayar dikeluarkan oleh Kemendikbud ditujukan kepada KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SPM namanya ya. Nah, setelah terbit SPM maka berikutnya akan terbit SPPD. Ini saya contohkan tanggal 17 Mei ya terbit SPM, tanggal 20 Mei terbit SPPD. SPPD ini adalah surat perintah pembayaran. Surat perintah pencairan dana. Ini dikeluarkan oleh KPPN ditujukan kepada bank penyalur. Jadi artinya setelah terbitnya SPPD maka tinggal menunggu bank menyalurkan uangnya dalam 14 hari kerja sejak terhitung tanggal terbitnya SPPD. Paling lambat ya. Jadi kalau
20 Mei terbit SPPD, tambahkan 14 hari, itu paling lama. Nah, ini juga contohnya sama, di triwulan kedua ini SPM-nya terbit tanggal 3 Agustus, kemudian SPPD-nya terbit tanggal 8 Agustus. Ya, tadi kalau kita lihat di pembagian jadwal, mestinya di triwulan pertama itu pembayaran di bulan Maret, ya kan? Nah, tapi ini ternyata di bulan Mei. Kemudian triwulan 2 itu bulan Juni, ini ternyata di bulan Agustus. Jadi memang karena banyak ya yang harus diurus terkait dengan sertifikasi guru ini di seluruh Indonesia. Kemudian tentang validasi info GTK-nya juga tidak semua bisa serentak langsung valid ya, sehingga bergelombang pencairannya ya. Seperti itu Bapak dan Ibu teman-teman sekalian terkait dengan pengajuan sertifikasi guru bagi Bapak dan Ibu yang sudah terbit NRG-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel sertifikasi guru. Bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Dan Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe untuk mendukung perkembangan dari channel ini, sehingga bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan seputar informasi edukasi, profesi guru, dan sertifikasi guru Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.